Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal asesmen sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS pada kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Sebagian besar permukaan bumi tertutup oleh lautan. Ilmu tentang kelautan dikaji dalam ilmu A. Hidrologi, B. Meteorologi, C. Oseanografi, D. Geologi. Ya, anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah lautan. Jadi sebagian besar permukaan bumi itu kan tertutup oleh lautan. Dan ilmu tentang kelautan itu dikaji dalam ilmu oseanografi. Jadi jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Kita ke soal nomor 2. Batuannya berwarna abu-abu, sering digunakan untuk menggosok kayu dan ringan. Nama batuan yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut di atas yaitu batu A. Granit, B. Basal, C. Apung, D. Andesit. Ya, anak-anak semuanya, di sini batuannya berwarna abu-abu, kemudian sering digunakan untuk menggosok kayu dan ringan. Itu merupakan ciri-ciri dari batu apung, anak-anak semuanya ya. Sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semua. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 3. Planet bumi terdiri dari berbagai macam lapisan. Lapisan batuan pembentuk kulit bumi disebut A. Litosfer, B. Hidrosfer, C. Pedosfer, D. Atmosfer. Ya, anak-anak semuanya, di sini kata kuncinya adalah lapisan batuan pembentuk kulit bumi. Lah, itu adalah litosfer, anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Baik, kita ke soal nomor 4. Air di bumi tidak akan pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Hal ini disebabkan air mengalami, ya kita hapus dulu, kita scroll ke atas karena tidak mencukupi tadi. Ya, saya ulangi lagi. Air di bumi tidak akan pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Hal ini disebabkan air mengalami A. Penambahan, B. Perputaran, C. Pencampur, D. Pengurangan. Ya, anak-anak semuanya, air di bumi ini tidak akan pernah habis, anak-anak ya, walaupun terus-menerus digunakan. Hal ini disebabkan air itu mengalami perputaran, anak-anak ya, yang dinamakan dengan daur air lah. Jadi jawabannya adalah B, anak-anak ya. Nah, nama lainnya adalah siklus air. Jadi air di bumi itu tidak akan pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Kemudian soal nomor 5, anak-anak semuanya. Jenis batuan yang digunakan untuk membuat ubin yaitu A. Batu andesit, B. Batu marmer, C. Batu obsidian, D. Batu apung. Ya, anak-anak semuanya, seringkali kita lihat bahwa untuk membuat ubin itu menggunakan batu marmer, anak ya. Sehingga jawabannya adalah B, anak-anak semuanya ya. Kemudian soal nomor 6. Air di permukaan bumi mengalami penguapan ya, karena menerima A. Tiupan angin, B. Panas matahari, C. Panas bumi, D. Terpaan ombak. Ya, anak-anak semuanya, air di permukaan bumi itu mengalami penguapan itu karena menerima
panas matahari. Karena sifat air jika terkena panas maka akan mengalami penguapan. Sehingga jelas sekali jawabannya adalah B, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 7, 8, dan 9. 7 dan 8 dulu. Oke. Lapisan ozon diperlukan untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan ozon ini terdapat pada A. termosfer, B. mesosfer, C. troposfer, dan D. stratosfer. Ya, anak-anak semuanya, lapisan ozon itu terdapat di stratosfer, anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah D, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 8 ya, anak-anak semuanya. Kita kecilkan dulu biar ya. Oke. Lapisan ozon dapat mengalami terganggu konsentrasinya karena adanya gangguan gas yang mampu memecah molekul ozon di atmosfer. Gas yang dapat merusak lapisan ini ya, selinarian ozon tersebut adalah A. CFC, B. CO2, C. NH3, D. CO. Ya, anak-anak semuanya, lapisan ozon ini itu dapat rusak, anak-anak semuanya. Itu karena kena gas yang dapat merusak lapisan ini, namanya itu gas CFC lah. Jadi jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak semuanya, kita scroll ke atas, kita ke soal nomor 9 ya, soal nomor 9. Kita langsung ke soal aja biar cepat. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya gelombang tsunami adalah: 1. Terjadi gempa vulkanik. Ya, bukan ini anak ya. Karena biasanya tsunami itu berada di dalam laut. Kemudian 2. Pusat gempa ada di dasar laut lah ini ya. Kemudian kedalaman gempa maksimal 33 km lah ini juga anak-anak ya. Kemudian kekuatan gempa minimal 6,5 skala Richter lah ini juga termasuk anak-anak ya. Sehingga di sini jawabannya adalah 2, 3, dan 4 yaitu B, anak-anak semuanya. Nomor 1 terjadi gempa vulkanik. Ini vulkanik berada di gunung di daratan. Jadi bukan termasuk menyebabkan tsunami. Baik, kita ke soal nomor 10 anak-anak semuanya. Wilayah Indonesia Barat terutama Aceh pernah diterjang bencana tsunami hebat yang menghancurkan berbagai bangunan. Tsunami tersebut disebabkan oleh A. tanah longsor, B. pasang air laut, C. gempa bawah laut, D. letusan gunung laut. Ya, anak-anak semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa tsunami itu berasal dari gempa yang berada di bawah laut. Sehingga jawabannya adalah C, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 11. Tindakan yang dilakukan ketika gunung berapi berstatus siaga adalah A. sosialisasi di wilayah terancam, B. penghentian aktivitas survei, C. survei, D. penilaian bahaya. Ya, anak-anak semuanya, kalau sudah berstatus siaga harus ada sosialisasi di wilayah terancam. Jadi masyarakat tahu di mana wilayah yang akan nanti terkena dampak dari gunung berapi, sehingga jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 12. Ya, mata angin merupakan salah satu komponen peta yang menunjukkan A arah, B simbol, C ukuran, D tempat. Ya, anak-anak semuanya, mata angin itu merupakan salah satu komponen peta yang menunjukkan arah, anak-anak ya. Sehingga jawabannya adalah A, arah barat, timur, utara, selatan. Nah, itu.
Baik, berikutnya soal nomor 13 anak-anak semuanya. Salah satu penyebab terjadinya tanah longsor adalah A. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, B. Pembuangan limbah industri, C. Penebangan hutan secara liar, D. Pergeseran lempeng bumi. Ya anak-anak semuanya, di sini yang paling tepat penyebab terjadinya tanah longsor adalah penebangan hutan secara liar, karena tidak ada penahan tanah, karena hutannya yang mempunyai akar, dari pohon-pohon yang mempunyai akar itu kan rusak karena ditebangi, sehingga tidak ada penahan tanah sehingga menyebabkan longsor. Sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 14 anak-anak semuanya. Bahan bakar minyak ya merupakan contoh sumber daya alam yang A. kekal, B. tidak dapat diperbaharui, C. dapat diperbaharui, D. tidak bisa habis. Ya anak-anak semuanya, bahan bakar minyak itu termasuk bahan bakar yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, karena jika terus-menerus digunakan, jika terus-menerus digali, lama-kelamaan minyak itu akan habis. Dan untuk membuat bahan bakar minyak itu perlu beratus-ratus atau jutaan tahun lagi, sehingga ini tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Berikutnya soal nomor 15. Berikut ini yang merupakan hasil dari kegiatan perkebunan adalah A. tembaga, timah, dan batu bara. Ini salah anak ya, karena ini termasuk bahan tambang. Lele, mujair, dan kakap. Lah ini bukan ya, karena ini bukan di perkebunan ya. Kemudian ini karena ini di perairan anak ya. Kemudian C. kopi, kelapa sawit, dan teh. Ini perkebunan anak ya. Kemudian padi, jagung, dan ketela. Padi dan jagung ini persawahan. Jadi yang paling tepat adalah yang C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 16 anak-anak ya. Pernyataan berikut ini yang menyebabkan wilayah Indonesia sering terjadi gempa adalah A. Kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia, B. Kondisi hutan Indonesia yang makin berkurang akibat penebangan liar, C. Indonesia memiliki gunung berapi aktif yang ada di 3 provinsi, kemudian D. Banyaknya lahan hijau yang digunakan untuk pemukiman. Ya anak-anak semuanya, yang menyebabkan wilayah Indonesia sering terjadi gempa itu karena kepulauan Indonesia itu terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia anak ya, sehingga jawabannya adalah A. Hal ini menyebabkan Indonesia sering terjadi gempa. Kemudian soal nomor 17 anak-anak semuanya. Batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar A. pesawat, B. lokomotif, C. mesin diesel, D. truk. Ya anak-anak semuanya, batu bara ini jelas sekali itu dimanfaatkan untuk bahan bakar lokomotif atau kereta api ya, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Untuk soal nomor 18 anak-anak semuanya ya, usaha-usaha berikut yang bertujuan untuk melestarikan tumbuhan adalah A. Swaga marga satwa, B. cagar alam, C. teras iring dan pemupukan, D. reboisasi dan cagar alam. Ya anak-anak semuanya, di sini yang khusus untuk melestarikan tumbuhan adalah cagar alam anak-anak ya. Kalau swaga marga satwa itu lebih cenderung ke hewan, jadi bukan jawaban. Kalau teras iring dan pemupukan lebih cenderung ke tanah ya, menjaga kualitas tanah. Kalau reboisasi ini untuk cenderung ke melestarikan tanah biar tidak terjadi longsor. Lah cagar alam ini untuk tumbuhan, sehingga yang paling tepat yang murni untuk tumbuhan adalah cagar alam, sehingga jawabannya adalah B. Baik, berikutnya anak semuanya kita ke soal nomor 19 dan 20. Berikutnya anak semuanya, warna kuning pada peta merupakan simbol yang menunjukkan A. laut dangkal, B.
B. Dataran rendah, C. Dataran tinggi, D. Pegunungan. Ya anak-anak semuanya, warna kuning pada peta itu merupakan simbol yang menunjukkan dataran tinggi ya anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 20. Kumpulan peta di permukaan bumi yang dibukukan disebut A. Atlas, B. Globe, C. Denah, D. Skala. Ya anak-anak semuanya, di sini kumpulan berarti kumpulan peta berarti peta-peta dikumpulkan jadi satu, itu dibukukan disebut dengan atlas anak-anak ya. Kalau globe itu tiruan bentuk bumi karena bentuknya bulat, jadi ini bukan kumpulan peta. Kemudian denah itu biasanya gambar yang menggambarkan suatu wilayah tertentu, kalau skala itu ukuran daripada peta. Jadi yang paling tepat di sini adalah kumpulan peta permukaan bumi yang dibukukan disebut atlas anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal nomor 21 dan 22. 21 terlebih dahulu anak-anak ya. Kita langsung ke soal. Urutan lapisan atmosfer dari yang paling dekat dengan bumi adalah ya 1 eksosfer, 2 mesosfer, 3 troposfer, 4 stratosfer, 5 termosfer. Ya anak-anak semuanya, yang pertama itu nomor 3 anak ya. Yang pertama itu nomor 3, berarti di sini ini nomor 3. Nomor 3 troposfer, kemudian setelah itu nomor 4 anak-anak stratosfer ya. Stratosfer ini benar, ini benar. Kemudian anak semuanya setelah itu mesosfer anak-anak ya. Berarti 2 ya. Kemudian di sini juga 2. Kemudian setelah itu anak-anak 5 anak ya. Termosfer. Berarti yang 5 ini. Nah, selanjutnya terakhir adalah eksosfer ya, ini anak ya. Jadi yang benar sangat jelas yaitu C anak semuanya. Ini perlu kalian hafalkan, ini urutan dari lapisan-lapisan pada atmosfer. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita scroll ke atas untuk soal berikutnya, soal nomor 22. Perhatikan unsur berikut ini, langsung kita lihat soalnya apa ya. Unsur cuaca ditunjukkan oleh nomor ya anak-anak semuanya, unsur-unsur pada cuaca ya anak-anak semuanya. Kita lihat di sini unsur-unsur yang ada pada cuaca: 1 suhu udara, 2 kelembapan udara, 3 angin, 4 curah hujan, 5 iklim. Ya anak-anak semuanya, di sini yang bukan termasuk unsur-unsur cuaca itu iklim ya anak-anak ya. Jadi untuk suhu udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan itu merupakan unsur dari cuaca, sehingga jawabannya jelas sekali yaitu B anak-anak semuanya ya, yaitu B. Nah, yaitu B. Berikutnya soal nomor 23 anak-anak semuanya. Setelah terjadinya tsunami yang melanda Aceh, pemerintah berusaha memberikan peringatan sedini mungkin untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan penggunaan A. seismograph, B. tsunami detection, C. early warning system, D. volcano warning system. Ya anak-anak semuanya, di sini untuk peringatan sedini mungkin untuk mencegah timbulnya korban jiwa itu perlu ada namanya penggunaan early warning system, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Soal nomor 24. Pengambilan ikan di sungai yang baik dilakukan dengan menggunakan A. pukat harimau, B. jala, C. racun, D. setrum. Ya anak-anak semuanya, pengambilan ikan di sungai itu yang baik itu menggunakan jala anak-anak ya, karena masih melestarikan ikan yang ada di sungai. Sedangkan pukat harimau, racun, setrum ini akan menghabiskan ikan yang ada di sungai, sehingga ikan tersebut akan mati semua atau akan terambil semua, termasuk ikan-ikan yang masih kecil. Jadi yang paling tepat adalah yang B anak-anak semuanya.
Baik, berikutnya soal nomor 25, sinar matahari, ombak, angin, air hujan, dan arus laut merupakan contoh sumber daya alam yang A. dapat diperbaharui, B. tidak dapat diperbaharui, C. terbatas, D. cepat habis. Ya anak semuanya, sinar matahari, ombak, angin, air hujan, dan arus laut itu merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sehingga jawabannya adalah A. anak-anak semuanya. Baik, demikian anak semuanya pembahasan soal-soal sumatif tengah semester 2 pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS kelas 5 tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.